Shalom semuanya. Oke, di episode kali ini aku mau membahas tentang pencurahan Roh Kudus. Oke. Aku baca dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, sampai situ dulu. Jadi kalau kita baca ya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya, di situ perikopnya mengenai Pentakosta. Oke. Kemudian khotbah Petrus, lalu ada cara hidup jemaat yang pertama. Ya, ini menurut berdasarkan versi terjemahan baru atau yang TB ya, TB. Jadi kalau kita baca waktu pencurahan Roh Kudus ribuan tahun yang lalu atas orang-orang percaya ya, setelah Yesus terangkat ke sorga, itu ditandai dengan adanya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya begini, kok waktu itu ada tanda lidah-lidah nyala api ya, tampak ya, ditulis tampak kepada mereka, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Berarti orang-orang saat itu bisa melihat dong ya, orang-orang percaya ada tampak lidah-lidah api begitu. Nah, pertanyaannya kenapa di zaman sekarang ya, zaman now gitu ya, dimana kaum milenial dan kaum Z, generasi Z itu hidup sekarang di zaman ini, kenapa kok nggak ada tuh tanda-tanda lidah-lidah nyala api bertebaran kalau orang dipenuhi Roh Kudus secara fisik ya? Kalau melihat dengan mata secara fisik nih, mana tandanya? Kok saya nggak lihat? Contoh ya, kok saya nggak ngelihat, kok saya perhatikan nggak ada tuh lidah-lidah nyala api di atas kepalanya ya. Ini menggunakan mata secara fisik sekali lagi ya, bukan secara spiritual. Oke. Jadi kenapa gitu, kok nggak ada, nggak dilihat, apa nggak bisa dilihat? Oke, begini, kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Di situ dituliskan jelas bahwa orang-orang saat itu yang berkumpul dari segala bangsa ya, ada di daerah di mana orang-orang percaya itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem ya, itu orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa. Kemudian mereka dengar ada bunyi, terus mereka berkerumun, mereka itu bingung kenapa orang-orang percaya termasuk rasul-rasul itu mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing, ya kan? Dan di situ jelas mereka tercengang-cengang, terheran-heran. Nah, dari sini aku bisa pahami kalau ya saat itu Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ditandai dengan lidah-lidah seperti nyala api, dan itu tampak kepada orang-orang saat itu yang orang-orang yang melihat ya, yang orang-orang percaya yang saat itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus, supaya mereka percaya, mereka faham, mereka tahu, dan supaya kebenaran ini ditulis dalam Alkitab dan menjadi saksi nyata, bukti nyata bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu betul-betul ada, ya. Dan tandanya yaitu lidah-lidah seperti nyala api, ya. Ada semangat yang berkobar-kobar, ya. Api kan semangat, ya kan? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu benar. Roh Kudus itu betul-betul roh yang memang berasal dari Allah, roh Allah sendiri yang Tuhan utus untuk menjadi penolong, penghibur orang-orang percaya. Dan saat itu orang-orang percaya bisa melihat, bisa lihat penampakan bagaimana tanda Roh Kudus, lidah-lidah seperti nyala api, untuk menguatkan iman mereka kalau itu memang berasal dari Allah. Dan mereka melihat bagaimana bentuk Roh Kudus, seperti apa bentuknya. Itu suatu privilege banget ya, suatu suatu apa ya, eksklusif gitu loh, kayak kita menerima sesuatu yang luar biasa, yang spesial. Privilege itu apa ya,
Iya, suatu yang eksklusif seperti itu. Nah, waktu itu juga orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa datang. Mereka dengar bunyi Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka lihat, mereka berkerumun, mereka lihat, mereka dengar kenapa rasul-rasul ini sudah ngomong pakai bahasa mereka, dan rasul-rasul ini menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menginjil dan mereka dengar itu. Dan apa di situ yang terjadi? Ternyata hal itu untuk membuat orang-orang itu yang belum percaya menjadi percaya, sehingga mereka punya iman, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sehingga apa? Banyak pertobatan yang terjadi saat itu. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, bayangkan ya, ini setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Petrus itu yang dari penakut jadi berani, dia berkhotbah depan orang banyak, itu dia jelaskan ya, dan tentang Yesus dia jelaskan. Akhirnya orang-orang yang dengar itu, yang dari pokoknya yang dengar lah, mereka terharu, mereka mau bertobat, dan akhirnya diarahkan untuk dibaptis, dan mereka dibaptis ya. Jadi berapa banyak? 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya Petrus. Bayangkan, jumlah 3.000 jiwa itu bukan jumlah angka yang kecil, itu besar sekali ya. Dan dari situ kita paham bahwa kuasa Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Jadi jangan main-main dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam diri saudara, dalam diri saya, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melewati hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, badai kehidupan, masalah seperti apapun itu. Ya, kalau memang kita mengandalkan Tuhan, kita berserah, kita ikuti apa kata arahan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan sanggup melewati masalah, badai kehidupan sehebat apapun itu, karena Roh Allah ada pada diri kita, memampukan kita, dan kuasa Tuhan terlebih besar. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan? Amin. Jadi kembali lagi di sini aku mau sharing tentang pencurahan Roh Kudus, dan kita jangan membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita ya. Roh Kudus bisa membuat kita berbicara dalam bahasa-bahasa, nggak cuman sekedar bahasa di dunia atau bahasa-bahasa negara tertentu, tetapi seturut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan batasi kuasa Roh Kudus. Oh iya, ini kan ditulis di Alkitab nih, mereka orang-orang rasul-rasul berbahasa-bahasa bangsa-bangsa saat itu gitu kan. Tapi bukan berarti kita batasi, oh hanya bangsa ini, bangsa A, B, C, bangsa D, ya enggak gitu kan, negara ini aja paling. Kita nggak bisa batasi kuasa Roh Kudus ya. Kita harus paham bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan kalau Allah yang berkehendak, maka apapun itu akan terjadi seturut kehendak Allah melalui Rohnya yang kudus. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Betul? Ya, jadi kembali lagi, pahami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dan kita namanya kalau taat berarti kita harus tunduk. Oleh karena itu kan ada ya ditulis ya dalam Alkitab, hiduplah oleh Roh ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tunggu, aku cari dulu. Itu ada di kitab Galatia ya, Galatia 5. Iya, Galatia 5. Oke. Nah, untuk kitab Galatia 5 ya, ini aku buka dulu. Jadi Galatia 5 ayatnya yang ke ini Efesus. Oke, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke. Nah, langsung aja ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yuk sama-sama kita belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan aku juga belajar
Aku sharing begini bukan berarti aku sudah maksudnya sudah sangat-sangat inilah ya, wow levelnya tinggi, enggak sama sekali. Malah kita, Anda dan saya, ya Anda yang mendengarkan, saya yang berbicara, kita semua juga harus selalu belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Ya, memang dalam proses, dalam pertumbuhan kita dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kita tidak seperti mie instan, tidak seperti teh yang dicelup langsung jadi. Ada namanya proses. Tapi bagaimana kita bisa berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk kita tuh bisa tetap melekat sama Tuhan, untuk kita bisa selalu mengingat firman Tuhan, dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi minta kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang memampukan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati.